Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. RRI Live Music di RRI Net. Tak mudah untuk melupakan, ku butuh waktu. 7 tahun telah berlalu, ku tetap saja andaikan saja kau berlipat ganda, kan ku miliki kau salah satunya. Nyatanya hanya kau satu-satunya yang telah dimilikinya. Oh, tak mudah untuk melupakan, ku butuh waktu. 7 tahun telah berlalu, ku tetap saja. Ah, ah, ah. Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Alright, welcome back to RRI Net Live Music. Dan bareng aku Rifki, kali ini kita bakal seru-seruan lagi seperti biasa. Bukan RRI Net Live namanya kalau kita nggak menghadirkan musisi-musisi keren, kalau kita nggak menghadirkan orang-orang kece yang ada di industri musik. Dan saat ini spesial banget, aku seneng banget bisa ketemu sama Cing Abdel. Oke, beda ya. Halo Mas Wendy ya. Halo, temon saya temon. Oh Mas Temon. Wendy. Mas Wendy, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa serta pendengar dimanapun kamu berada, ini adalah salah satu band yang menurutku unik, nyentrik, dan menggelitik. Wah, dari mana gue dapat menggelitik itu ya? Tadi tuh dikritik. Ada teman-teman dari Buram Band. Bener ya, Buram Band. Gak ada ya? bandnya, Buram aja. Buram aja. Gak ada band. Gak ada band. Gak ada. Yang bukan band sih sebenarnya kita. Gue dari pertama datang sebenarnya pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun kamu berada, aku sedikit ini bener nih namanya Buram gitu. Iya. Boleh dong ceritain dari mana asal Buram itu? Buram tuh sebenarnya karena 2 personil kita tuh emang kacamatanya tebel ya. Jadi bingung yang namain band apa ya gitu. Udah gara-gara mereka itu aja. Buram ya namanya. Oh, gitu. berarti dari... Betul, Wanda dan Bayu tuh dulu tuh. Kacamatanya tebel banget tuh. Bukan gara-gara kan kalau di Inggris itu kan ada Blur gitu. Jadi ini kita bikin Buram, enggak sebenarnya mah.
musiknya juga jauh dari Blur mah beda. Oh, gitu. Cuman Oke. dari perkara mereka aja. Biar diinget aja lah gitu. Oh, siap, Iya, kalau itu nyari nama yang ikonik ya. Iya, Jadi gitu. diingatkan Buram, gitu. Nah, kalau di Buram ini ada siapa aja? Di Buram untuk sekarang ada gua, Wendy, vokal, Wanda, gitar vokal, Norman itu bass vokal juga, Fikri itu gitar juga, sama Firman itu drummer. Drum dia yang drum. Ada Wendy sama Wanda. Wendy, Ini Wanda. apa? Maksudnya saudara? Apa Enggak kembar? ya, kebetulan juga, aneh juga kita nih. Padahal enggak saudaraan, enggak apa. Ya saudara Nabi Adam ya kita. Oh, siap kalau begitu. Berarti keturunan ya? Turunan. Oke, Semua minta ya air kita. berkah. Oh, Wah, enggak ya? aja. Ini pakai jempol saya kali ya. Dong. Oke, pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun kamu berada. Dan kita juga mau tanya-tanya gimana sih awal mulanya sampai terbentuknya Buram ini sudah berapa lama? Buram tuh sebenarnya dari 2016 ya. Itu awalnya gue tuh telat setahun sebenarnya. Kayak mereka tuh kayak Wanda, Bayu, sama Norman. Itu bertiga tuh udah bikin dua lagu gitu ya. Cuman karena belum ada namanya gitu. Ya udah tuh kayak gue mulai nongkrong tuh sama mereka tuh gitu. Ada di warung temen, cuman kita bukan band ya sebenarnya kan, nongkrong di warung aja gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ya udah akhirnya gue diajak mereka tuh gitu. Jadi mereka yang tadi cuma ada 2 lagu, udah kita gas aja tuh, kita bikin EP aja kali ya langsung gitu. Udah sampai sekarang ya jadi banyak, kalau lagunya ada 22 sama 15 yang belum di Rilis ya? tabungan lah. Wow. Ya 30 sekian lah pokoknya. Oke. Tapi kalau teman-teman Buram ini memang dari awal formasinya segini atau beberapa transformasi nih? Oh iya, namanya ini ya band gitu ya, pasti kan ada ya udah berapa kali ganti-ganti, bukan ganti-ganti ya, kayak misalkan entah si drummernya kerja atau gimana gitu. Kita kayak main bola lah ya, kayak super sub gitu, kayak siapa nih yang nggak bisa nih gitu. Akhirnya yang kita ajakin tuh ya mereka ngulik juga gitu sampai sekarang. Jadi kalau Buram main mungkin entah gitarisnya beda atau drummernya beda gitu. Cuman yang nggak beda sih guanya. Gua belum pernah diganti-ganti tuh. Belum pernah. Berarti Gitu ini ya. yang benar-benar permanen ya? Iya, ini karyawan tetap ya, kartap gitu. Kartap. Iya. Kartap nih. Aduh, loker. Ada tuh di luar ya, loker sepatu ya. Oke, loker sepatu. Dan kalau teman-teman Buram ini kan tadi udah di tahun 2016 ya, sampai sekarang di 2025. 25. Sudah lama gitu untuk berdiri dan hadir di industri musik di Banten ini. Lumayan Ada nggak ya. perjalanan yang masih diingat gitu, atau momen waktu manggung di mana yang seru, yang fun banget? Semua momen sebenarnya fun ya, cuman kayak yang paling apa ya, nggak ada ya, sama semua fun. Apa ya jawaban? Apa gara-gara namanya Buram semua momen jadi Buram? Enggak dong. Enggak, tapi Enggak dong. itu kalau disuruh ini momen yang paling gini aja, kayak dari awal Buram, gua bikin Buram ya, kita ngeband nama Buram gitu. Gua tuh baru 2 kali, gue baru 2 kali pakai celana panjang. Berarti kalian lihat ini gue ketiga kali nih pakai celana rapi ya. Biasanya gue pakai celana pendek gitu, mesort gitu, kolor lah gitu. Ini aman nggak? Tapi hujan Aman nggak? ya? Apa? Hujan nggak di luar? Salju ya kita. Salju guys kita di Oke, jadi Lopang tuh. kalau biar kayak ini dong, Gimana, eksklusif cuma di sini pakai celana panjang gitu. Enggak juga, tapi masa gue pakai mesort bunga-bunga gitu ya, Hawaiian gitu, singlet, jangan ya kan, harus rapi ya. Tapi gitu. kalau manggung konsepnya gitu biasanya. Enggak ada konsep sih, kayak enggak ada, misalkan manggung di mana gitu, kita temanya ini, apa ya, enggak banget deh, kayak, saya terserah lo gitu, lo mau pakai singlet apalah gitu, atau pakai, ya senyamannya aja sih, tapi ya sopan ya. Siap. Masuk kolor ya. Kalau teman-teman Buram sendiri sebenarnya kalau genre lagunya apa sih? Tuh dia tuh, karena namanya Buram ya, jadi kita bingung tuh. Jadi si Buram tuh selalu ini ya, in between ya, kayak di tengah-tengah gitu, antara ada yang bilang nih alternatif rock lah, atau apa, dibilang popang lah, hardcore pun apalah, yang brang-brang gitu. Jadi kita di tengah-tengah mereka itu, kita jadi nggak ada misalnya Buram pop gitu, Buram alternatif gitu.
motif patah tulang ya misalnya. Kita nggak ada tuh, jadi makanya nggak ada tuh kayak ya udah buram aja udah gitu, band aja, as a band aja. Jadi kita bingung, kita sendiri juga bingung tuh, kita jadi apa tuh, apa genrenya gitu. Itu biar teman-teman aja yang si Buram nih kayaknya alternatif rock nih, atau dia kayak padahal mah nggak tahu ya kita juga. Yang penting lagu gue enak gitu ya. Oke. Enak juga, enak. Enak banget. Berarti sebenarnya kalau teman-teman Buram ini ya kayak so far kayak udahlah kita yang penting kita nyaman dan menikmati musik seperti itu ya. Iya, lebih ke situnya tuh. Gue pengen tanya nih, kalau dari mata lu sendiri bagaimana lu menikmati musik? Nah, kalau gue sih ya pakai headset ya. Apa ya? Nyambung. Sorry. Maaf ya. Iya. Maksud gua, lo emang dari dulu suka musik gitu atau Suka musik. Dibilang apa tadi katanya gimana? Sorry. lo menikmati musik tuh dan suka musik dari dulu berarti? Dari dulu. Dari semenjak zaman apa? Waduh, dari zaman Game Boy. Game Boy Advance dulu tuh. Waduh. Nintendo dari zaman Mario tuh. Dari zaman itu udah ngedenger musik dari almarhum bokap gitu. Ya sama kayak mungkin teman-teman ada yang dari bokapnya gitu nyetelin lagu-lagu kesukaan band bokap gitu. Jadi pas udah rada ngerti musik, oh ini band bokap nih kesukaan yang ini. Sampai sekarang sih gitu. Beberapa ada yang masuk juga ke musik-musiknya Buram gitu. Sorry nih. Kalau kayak gitu berarti musik di mata lu tuh kayak ada sejarah yang, sejarah nggak tuh maksud gua? Ada historis yang, ada bokap gua nih gitu yang mengenalkan. Itu sangat selalu membekas itu kalau untuk musik itu. Ada kesan sentimental lah kalau enggak. Oh enggak ya? Tapi iya, gua sebenarnya sedih ya. Apa sih ini? Sorry ya, maaf ya teman-teman. Apa ya? Oke, tapi memang masih ingat gak lu waktu dulu tuh bokap lu ngedengerin lagu-lagu apa? Wah, pertanyaan bagus ini. Males yang jawabnya. Udah lah, balik lagi lah. Jangan. Masih kayak normal ya, cukup normal tuh gua kalau mau tidur itu gua selalu nangis tuh kalau nggak didengerin albumnya Mr. Big yang gerbong lokomotif ketabrak itu tuh. Itu gua harus gitu. Disetelin itu gua. Padahal gua nggak tahu itu lagunya apa. Dulu tuh nggak tahu tuh kan. Wah, ternyata pas udah gede ya pernah nonton juga gitu sama bokap gitu. Wah, ternyata ini ya itu sampai sekarang tuh. Sampai bokap meninggal kayak ini membekas banget tuh. Lagu-lagu di album Mr. Big itu. Enggak, udah. Cukup. Gitu. Jadi beberapa musik atau band gitu sangat membekas gitu. Soal musik ya, gitu. Lu udah dikenalkan musik dari kecil, dari bokap lu sampai sekarang. Lu memperhatikan atau ngikutin nggak bagaimana perkembangan industri musik atau musik itu sendiri sampai sekarang ini? Mungkin apa aja perbedaannya musik zaman dulu sama sekarang? Oh, mungkin lebih ke ini ya, kalau kayak dari kita cara untuk menikmatinya gitu. Kayak misalkan ya teman-teman di sini lah gitu kayak kalau yang duitnya rada banyak gitu ya. Maksudnya waktu dulu kan kayak ngedengerin musik tuh pakai vinyl gitu ya, waktu beli turntable apa gitu. Terus mungkin yang nggak terlalu ini ya sama sih gue juga termasuk gitu, kayak kaset pita gitu, kayak rada bergeser tuh gitu, kaset pita gitu. Terus kayak lo dulu misalkan kalau pengen ngeplay lagu nomor 2 gitu atau apa kan lo pencet dulu nih, lo rewind lagi gitu. Terus baru kalau sekarang kan enak tuh tinggal di Spotify atau apa tinggal ditarik aja gitu, digeser gitu. Dulu kayak agak ribet tuh, sama butuh pensil tuh dulu tuh. Butuh pensil buat ininya muter gitu. Oh gitu. Lebih ke sensasi ngedengernya gitu. Mungkin kalau yang 2000 kesini tuh kayak udah ada MP3 player ya. Yang gitu-gitu udah dimudahkan sih sampai sekarang gitu. Lebih ke gimana cara sensasi menikmatinya aja sih kalau dari gue ya untuk musik-musiknya. Gue setuju sih, karena mungkin dulu ngedengerin musik tuh bahasa sekarang effort banget gitu ya. Iya. Kayak ngedengerin musik tuh kayak wah. Buat bener-bener. Kalau sekarang ya tinggal buka HP gitu kan, dengerin musik gitu. Nah, gue balik lagi ke Buram. Kalau Buram kan berarti didirikan nggak tuh? Dibentuk gitu ya. Dibentuk jadi band yang have fun, apalagi menikmati musik sendiri kayak ya udah gue mau pengen lagu yang enak menurut kita enak gitu kan ibaratnya. Ya itu lagu kita gitu. Iya gitu. Nah, gue pengen tanya kalau proses kreatifnya di teman-teman Buram. Proses kreatifnya sendiri sih sebenarnya karena kita kebetulan
band reguleran warung. Maksudnya, jadi kita kan nongkrongnya di warung tuh dulu di warung temen lah, ada si Didit tuh. Didit, makasih Dit, warungnya udah. Dit, Wah, beda ya? Adit ya itu Adit bukan. Dit, tolongin Dit. Apa ya? Oke, dulu tuh emang di rumahnya si Didit dulu tuh, kayak di depan rumahnya kayak ya biasa lah, gitaran sama teman-teman. Ya sama Buram gitu maksudnya. Nah, jadi ini ada lagu nih gini gitu. Wah, ini kayak gini aja kali ya gitu. Masuk studio, ya udah gitu. Emang gitu aja. Simpel itu sih, nggak kayak yang harus wah kita bikin lagu nih gitu. Itu nggak ada gitu, tapi awal dari tongkrongan gitu ya. Iya benar, tapi jadi banyak tuh. Makanya nggak bukan nggak diniatkan ya, kayak ya udah gitu, Ngalir flow. aja. Iya ngalir aja, Iya. lead flow aja. Jadi kayak anjir, jadi kayak sekarang. Oh. Lagu pertama yang dibikin sama Buram. Lagu pertama itu yang dibikin sama Buram itu pas masih Wanda, Bayu sama Norman. Itu judulnya Hey. Itu sama album Propaganda tuh ada apa ya, tadi satu lagi tuh kayak baru itu, sama akhirnya bikin lagu itu sih yang jadi sampai sekarang kayak anthemnya Buram gitu, yang kayak dari album awal Aku Adalah Koran dan Dufan gitu, kayak 2 lagu itu gitu, jadi sampai sekarang tuh, jadi dari 2 itu jadi banyak tuh ngalir idenya gitu sampai sekarang 30 lebih ya, kayak 35an gitu. Tapi yang dari teks sih satu mini album, 2 album penuh gitu. Ada 3 tuh udah. Biasanya lagu awal itu jadi lagu yang memorable. Iya. Gue pengen tahu gimana lagu pertama itu tercipta dan proses kreatifnya seperti apa. Oh, kalau mungkin pas bareng gua gitu kali ya. Itu pas sama itu di warung tuh pas. Ya karena kan judulnya kan Aku Adalah Koran dan Dufan ya gitu ya. Kayak itu kan lagunya terdengar apa ya, dari judulnya kayak apa, menye-menye banget ya gitu, kayak cinta-cinta, ya soal cinta lah gitu. Kayak waktu itu ya gua sih ya gitu. Gua ngomong sama Anda gitu di warung gitu, itu kayak kalau ya lagi berantem lah gitu, kalau gua chat gitu, cuma dibaca doang gitu, kayak koran gitu. Pikiran dia lagi sedih apa, ya gua yang ini gitu, dianya ya gue jadi Dufana lah gitu. Gitu, jadi kayak kenapa namanya kan kalau judul tuh kayak kalau yang biasanya kayak nggak ini gitu ya. Yuk kita bikin judul itu aja tuh, Aku Adalah Koran dan Dufan gitu. Oh gitu. Jadi kalau sekarang tuh apa ya, pelarian katanya? Enggak sih, kayak lebih ke nggak diwaro aja. Didiemin dong. Benar. Gitu Oke, sih. oke. Nah, kalau dari Buram sendiri sebenarnya sampai sekarang tuh ada nggak sih yang akhirnya band mana jadi kiblatnya atau jadi inspirasinya? Banyak. Ya termasuk sebenarnya nggak melulu soal karena Buram jadi kita kiblat apa influence terbesarnya Blur gitu. Enggak, tapi ya ada juga Blur mungkin ya 30-40% lah, sisanya ya band-band kesukaan kita semua gitu, kayak ada di Scotland gitu kayak Teenage Fan Club gitu, terus kayak mungkin band-band kencengnya gitu kayak apa ya, kayak ada band-band hardcore gitu kayak Circle Jerks gitu, kayak banyak sih, karena Buram kan musiknya nggak cuma yang pelan gitu kan, ada beberapa, ada yang makanya Buram tuh kayak ada yang tiba-tiba ada yang kenceng gitu, tiba-tiba ada yang gitu, kayak banyak, nggak cuma satu aja gitu. Oke. Kalau dari karakter lagu, teman-teman Buram ini apa yang menjadi cirikan bahwa oh ini lagu Buram tuh kayak gini loh? Oh, karakter si Buram ya. Karena gua nggak hafal lirik ya, teman. Nggak, sorry. Ya, si Buram tuh lagunya ini durasinya panjang ya. Alias cuma semenit kali. Ada yang cuma 35 detik. Oh iya, oke. Ya gitu. Tapi ada beberapa yang dulu sih sempat ya kita ada satu lagu gitu mau kita tag, cuman kayak belum terlaksana gitu. Ada, kita juga bikin juga lagu yang normal ya, durasi kayak 3 menit gitu ada, cuman kayak udah jadi kesenangan ya kita. Oke. Jadi semenit aja gitu. Nah, gua ngedengerin lagu-lagu Buram, gua nanya ini kenapa, emang ini konsepnya kayak gini apa gimana ya? Gue penasaran, ini dari pertanyaan nih. Okay. Kenapa akhirnya lagu Buram itu rata-rata di durasinya ya 1 menitan gitu ibaratnya? Oh gitu. Kenapa, ada sejarah apa itu? Nggak ada. Selain itu, tadi tuh bercanda ya tadi. Bercanda tuh kalau yang soal gua nggak hafal lirik. Nggak, maksudnya itu tuh kita
karena lagunya itu mostly soal itu ya, cinta-cintaan ya gitu ya. Jadi kayak kita ngasih dengar ke teman-teman tuh kalau lo galau atau sedih gitu, lo jangan lama-lama gitu. Filosofis. Bener. Gak maksudnya? Bener. Baik Sobat Filsuf. Anjay. Tapi pemirsa dan pendengar RRI mungkin kamu juga penasaran, kok ada gitu lagu yang 1 menit. Ternyata memang itu konsepnya ya lagu galau nggak usah lama-lama galaunya gitu ya. Terus juga sama, pasti kan kalau misalkan ngedenger gitu, tadi tuh lagu yang itu, apa ya yang itu ya, aja tuh enak ya kayaknya, coba didengar lagi. Lebih ke situ sih kita kayak ntar, ya gitu, makanya di beberapa platform musik juga lumayan banyak yang denger gitu, jadinya mungkin gara-gara itu kali ya. Padahal kita nggak kepikiran, guys nanti kita bikinnya yang sebentar aja ya biar enggak, jadi ya udahlah gitu aja gitu. Sebenarnya mah awalnya emang gitu aja. Gue kira strategi loh itu kayaknya kita harus ini enggak. Tapi kayak sampai sekarang ya oke ya kalau dibilang apa sih kata tadi strategi lah atau apa gitu. Tapi ya jadi keenakan ya kita udah 3 album jadi kayak gitu aja tuh. Tapi gue pun yang mungkin awam gitu ya kayak gue mempertanyakan dong kayak ini emang sengaja kali ya ada konsepnya kali ya gitu. Ternyata emang tadi kalau lagu galau kita rata-rata semenit ya. Betul. Ya galau tuh gak usah lama-lama gitu kan. Betul, jangan lama-lama. Sedih seneng pun juga sedih jangan lama-lama, senengnya juga jangan lama-lama, biasa aja kita mah. Jadi memang ada makna filosofis sendiri begitu kan bahwa mungkin ya. Semuanya standar aja gitu, nggak usah berlebihan. Betul, sosok gitu ya. Biasa harus nggak terlalu ini. Terus ada lagi gak yang menjadi karakter dari Buram selain itu? Oh mungkin dari kalau manggung seperti apa mungkin? Maksudnya kalau manggung, apakah ada perform yang emang udah ini Buram tuh kayak gini pasti gitu? Stage act-nya bakal begini begitu gitu. Enggak sih, kayak kadang ya misalkan dari beberapa panggung gitu ya semutnya kita aja gitu, nggak sampai yang tiba-tiba gua koprol gitu. Enggak, aman aja kayak band-band yang teman-teman nonton juga kali ya gitu-gitu aja kayaknya. Oh gitu ya, masih sama aja. Iya gitu. Gua abis ini pengen nanya lagi sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan yang pengen gua tanyain ke Wanda. Wanda di luar. Sengaja gua salahin. Wanda di luar. Gua bakal tanya lagi ke Wendy tentang Buram ini kayaknya menarik nih. Dari lagunya unik, dari namanya juga nyentrik. Kita masih bakal tanya lagi setelah ini. Kita dengerin dulu karya-karya dari mereka. Tetap di RRI Net Live Music. Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Bukan hujan yang lewati, tapi bumi terlalu cinta. Karena bumi selalu ada, menerima hujan kembali. Sekalipun hujan datang dan pergi sesuka hati. RRI Live Music di RRI Net. Jalan-jalan kota, bersepeda, bersukaria, semangat ringan, bersepeda dengan ceria, menjaga saat bersama, kayu sepeda sampai tujuan. Selalu perhatikan dan kebutuhan tanpa untuk melemparkan senyuman.
Live Music di RRI Net. Kau selalu di sini temani hari-hari berdua. Nindi yakinkanlah hatimu selalu hanya dirimu yang aku sayang. Ku bawa melayang terbang tinggi dari pelan. Ku berikan semuanya hanyalah untukmu. Bawa melayang terbang tinggi nari di pelan. Dan berikan semuanya hanyalah untukmu. Music Performance Fantol kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Masih di RRI Net Live Music bareng gue Rifki dan ada Mas Wendy. Wih, Mas Wendy gitu gue manggilnya. Iya, Wendy nggak apa-apa sih. Mas Mas Wendy, Kak Bung. Om. Pak Le. Pak Le. Ayo, apa lagi ya? Terus. Gua Kencang. Oke, mungkin pemirsa dan pendengar RRI Net tadi kita juga udah ngebahas banyak hal, tapi masih lebih banyak lagi yang pengen dibahas dari teman-teman Buram. Karena kita bakal bahas sampai bener-bener cerah ya. Dari bener-bener cerah. Bener gak gitu nggak? Jelas Nggak ya? kali ya, jelas. Jelas ya. Buram dan jelas. Oke, nah tadi gue tuh sempet nanya, kenapa sih lagunya bisa kurang lebih 1 menitan rata-rata? Tapi kalau manggung pasti beda dong. Lagu-lagu kan umumnya kan 3 menit, 2 menit. Kalau manggung gimana 1 menit itu? Ya karena durasinya 1 menit ya. Jadi kita dari awal main tuh ya udah sealbum itu. Dulu langsung gitu ya, kayak kan kita udah ada 3 album gitu. Ya langsung mini album gitu kita bawainnya tuh kayak 6 lagu Buram sama 1 mungkin lagu kesukaan teman-teman lah, kayak apa misalkan kayak panggung yang ini kita bawain apa gitu, band-band kesukaan gitu. Jadi ya udah pada sampai sekarang gitu. Tapi ada momen unik gak waktu manggung? Banyak. Sering. Kayak misalkan gue main gitu, terus kayak musiknya lagi main gitu, di tengah-tengah lagu tuh ada yang nyanyi kan banyak tuh teman-teman gitu, ngambil mic gitu, terus gue kasih mic-nya gitu ke penonton gitu, mas mau nyanyi? Nyanyi pegang. Gue kabur pesen kopi. Musiknya masih main. Serius. Dan itu bukan 1 lagu, itu gue kadang 2-3 lagu gitu, kayak iya gitu. Terus kan karena Buram kayak cuman itu yang pertama, terus kayak yang berikutnya kayak kan Buram tuh cuma misalkan bawa 9 lagu lah gitu. Terus karena lagunya udah itu banyak tuh yang kayak, mas lagi dong gitu. Apa ya? We want more gitu. Lagi bang.
lagunya udah habis. Lu mau yang mana, ya kan? Cari yang gak ada di sini. Akhirnya mereka, ya udah, gue yang ini, gue yang ya udah. Bener kita turutin. Itu, ya udah. Dia nyanyi, tetap udah, gue cabut lagi. Pas udah beres lagu baru tuh gue, makasih teman-teman gitu. Oh, cuma 9 lagu gitu, ada bonus lagu tambahan dari teman-teman yang Apa teman-teman band lain apa ini grupnya nggak adanya ini vokalis gue mana ini? iya pastilah, tapi lebih ke udah pas beres lagunya udah beres, baru tuh kayak pada marah, nggak marah ya, kayak cuma bercanda kayak cuy ini mana ya? Ternyata gue di pojok kadang ya sambil beneran gue beneran ngopi beneran itu. Ngopi dulu lah tuh. Gue baru denger kali ini orang manggung ngeband vokalisnya malah ngopi gitu. Tapi gue salut, berarti emang teman-teman pendengar dari musik-musik Buram ini antusias banget dong berarti. Itu dia tuh, kita nggak terlalu cukup kaget ya, kayak soalnya mungkin pas sebelum pandemi tuh kayak kita mikirnya karena kita ngebandnya ya buat seneng-seneng aja gitu awalnya gitu, nggak kepikiran bakal tiap main bakal ada yang rame sampai wah lompat segala ini tuh, sampai ngambil mic gitu-gitu. Gitu sampai sekarang gue makanya ada kaget juga tuh. Nggak, dia di luar ini gue lah, di luar pikiran teman-teman lah gitu. By the way, bener maksud gue kan nggak selamanya kita bakal disukain gitu kan. Oh, iya. Ada nggak komentar-komentar kayak kenapa lo lagunya segini niat nggak sih lo gitu? Nggak ada ya, kayak teman-teman Buram kayak yang ngedengerin pada baik-baik ya. Enggak sih, gue nggak tahu ya kalau belum sampai sekarang gue belum dengar gitu. Cuman mungkin ada kali ya, cuman belum atau nggak berani atau gue belum nyampe ke kuping gue aja. Tapi kalau misalnya ada kayak, "Wen, kok kenapa sih begini?" gitu. Ya gue bakal jawab aja kayak ya kalau emang lo nggak suka atau gimana, ya udah lo aja nyanyi, lo aja ngeband gitu. Gantiin gue. Lo gue sedengerin. Enggak, gue nggak kayak gitu, nggak ini gitu kayak gue nggak, gue sedengerin, enggak apa-apa. Ya udah lo yang nyanyi, lo yang ya udah tuh gitu. Ininya lo gitu. Jadi nggak apa-apa, gue tuh nerimo orangnya gitu. Kalau iya gitu. Pantas rambut panjang tuh rata-rata filsuf ya? Enggak juga. Oh, enggak juga Ini ya? wig, kebetulan wig nih. Ini wig nih. Tapi bener, maksud gue mungkin ada komentar-komentar yang wah, gue nggak asik banget sih lu. Kayak cuma Ini sebentar lagu ya, gua gitu. tanggung gitu, kayak gitu. Entah ya, gue juga los. Sebodoh sih, Ren. Los. Sebodoh. Nah, pemirsa dan pendengar RRI.net, tadi gue udah nanya, ternyata udah jawab ya. Akhirnya lagunya kenapa bisa semenit atau 55 detik gitu kan. Karena memang ada filosofinya juga. Terus pas manggung pun, kalau orang lain 3-4 lagu, ini satu album gitu. Iya. Udah mah gak dinyanyiin lagi sama vokalisnya langsung. Nyanyi lah, Nyanyi 4 kayak lagu lah, sisanya tinggal. Ngopi. Tinggal aja, enggak, tapi itu mah beberapa kesempatan aja kalau lagi bete. Enggak sih sebenarnya, happy terus, tenang guys, happy terus. Tenang aja ya. Dan kan emang konsepnya tadi, Iya. galau nggak usah lama-lama, Iya, betul. happy terus Iya, gitu kan. udah sebentar aja. Nah ini album yang ke Itu itu full album kedua kita. Oke. Yang Wahana Sukarya. Wahana Sukarya. Boleh ceritain gimana album ini nih? Si Wahana Sukarya itu sebenarnya banyak lagu, justru kalau pengen nyeritain itu dari gitaris kita si Fikri itu, kayak dia punya beberapa tabungan lagu gitu kayak yang belum di tag gitu, ternyata banyak sih emang dari dia gitu lagu-lagunya gitu. Kenapa Wahana Sukarya? Kenapa Wahana Sukarya? Karena di lagu-lagu itu pun sama seperti yang tadi awal-awal Buram bilang gitu, kayak kan ada tuh judulnya, ada satu single tuh yang judulnya Bersukarya gitu, kayak sedihnya nggak usah lama-lama gitu. Pokoknya ada beberapa part yang ya lo tuh nggak sendirian gitu, masih ada teman. Ya gitulah, hal yang kayak gitu-gitu gitu. Kalau dari album yang ini berapa lama untuk proses kreatifnya sampai beres? Untuk album yang ini itu karena ada beberapa tabungan ya, ada beberapa lagu-lagu dari si Fikri itu kayak sebentar itu. Jadi si Buram ini kalau untuk proses kayak masuk studio apa gitu, itu kita selalu di bulan puasa ya. Nggak serius itu. Kita selalu ngetek di. Oh iya? Iya gitu. Tapi cuman Ramadan kemarin doang tuh kita nggak masuk studio gitu, kayak ntar aja lah kita
Maksudnya, Pere. ntar dulu lah gitu, selonjoran dulu kali ya gitu. Selonjoran Ntar dulu habis kali ya. showcase baru gas lagi gitu. Iya. Oh, unik juga ya Iya. bulan puasa ya. Iya begitu. tuh. Terus kalau di album yang ini ada nggak yang membedakan dengan album-album sebelumnya? Ada ya, dari sound juga beda, dari apa musiknya juga beda gitu. Kalau di album ini mungkin ada kolaborasi kah atau mungkin Oh, enggak. hal-hal yang nyentrik lainnya? Enggak. Cuma lebih ke ini aja. Berapa apa ya, kayak ini kayak kita belum pernah nih bikin lagu yang kayak gini gitu. Akhirnya banyak di album Wahana Sukarya itu. Nah, di album yang ini, gua juga mau nanya lagi nih. Ya. Ada berapa lagu berarti di dalamnya? Di album yang ini tuh ada 8. Jadi si Buram tuh 8, album sebelumnya juga 8 untuk album penuh. Album sebelumnya lagi baru 6 ya kalau nggak salah. Iya, 6. Oh, ada 8 lagu ya nanti di album yang ketiga. Iya, 8 lagu. Oke. Gue penasaran dong. Ada namanya nggak buat teman-teman yang ngedengerin atau fans-fansnya dari Buram nih? Itu dia tuh. Gua nggak tahu ya, tapi beberapa mungkin di IG kali ya. Kalau itu gua nggak ngerti itu bercandaan apa gimana tuh. Karena mungkin kita pada demen Dewa 19 kali ya. Kan kalau Dewa kan bala Dewa gitu. Tuh ada beberapa temen tuh ada kalau Buram main tuh bala Buram gitu. Apa ya maksud gua, tapi nggak apa-apa ya. Gue jadi kayak anjir ada yang dibikin begitu tuh kayak padahal gue sebelumnya nggak kepikiran bakal ada yang sampai begitu. Oke. Tapi expect gak sih bakal sampai detik ini gitu bisa hadir juga nih di RRI Net Musik gitu kan? Dan gue punya fans juga. Gitu. Enggak. Coba gue kadang kalau kepikiran teh si Buram tuh, gue mikirnya kalau waktu di warungnya Didit aja gitu. Kayak vibes-nya tuh kayak lagi, kita nih kok jadi kayak gini ya gitu. Padahal kan tadinya di warung aja gitu sama anak-anak gitu. Nggak kepikiran bakal, wah lagu kita tiap main teman-teman pada nyanyi apa. Nggak kepikiran sampai segitunya gitu. Cuman gue selalu berpikiran tuh kayak gitu. Kayak baru kemarin ya kita di warungnya si Didit gitu. Nggak kepikiran nggak bakal gede atau enggak. Ya. Oke, pemirsa dan pendengar, aku juga penasaran nih. Karena tadi bilangnya ya kita awalnya dari nongkrong aja. Iya. Setelah ngelihat euforianya kalau manggung sekarang terus sampai detik ini, akhirnya diseriusin dong. Emang sebenarnya gini ya, si Buram itu dibilang serius ya begitu ya orang-orangnya gitu. Maksudnya dibilang bercanda juga enggak gitu. Ya kalau dibilang ngeband serius ya udah pasti lah gitu. Enggak bukan yang kayak cuma ngisi waktu luang atau apa. Enggak, emang ya kita yang pengen ngeband gitu. Ada goals gak yang mau dicapai sama teman-teman Buram? Ya banyak ya. Cuma salah satunya kita mungkin ya kalau emang rezeki gitu ya bisa main di festival musik di Jakarta gitu ya, di beberapa festival musik Jakarta gitu. Recall dong. Ya bolehlah di recall. Ya bisa main di Sinkro gitu tuh, Pespor gitu-gitu. Kenapa malu-malu gitu sih? Yang kenceng dong. Gitu, karena gitu ya. Ini main di ini Sinkro kali ya gitu. Oke, selain itu ada lagi ya target yang mau dicapai mungkin dalam waktu dekat? Ada 4 Oktober tadi tuh. Setelah itu apalagi mungkin ada rencana buat turnya? Oh, kalau tur sebenarnya dari album penuh pertama kita tuh yang Dosa itu sebenarnya pengen itu, cuma karena waktu ya gitu si beberapa personil kita kan masih ada yang ngantor gitu, yang dikerja di pabrik gitu. Kayak untuk tur belum ya untuk saat ini gitu. Tapi untuk ngalbum lagi ada. Jadi setelah si Wahana Sukarya ini kita mau bikin satu album penuh lagi yang benar-benar di luar kebiasaan Buram lagi gitu. Jadi teman-teman tuh makin pusing dah loh. Buram nih apa ya gitu. Iya, pokoknya nggak akan kita inilah gitu. Wah, kalau dari penjelasan ini kayaknya yang tadinya Buram akan semakin jelas nih. Makin lamur ya. Jadi lamur itu semacam penglihatan ya kalau di Jawa Serang. Betul. Dan itu ya Buram juga. Betul. Itu dia. Nah, pemirsa dan pendengar RRI.net, masih kita mau tanya nih. Kalau tadi dijelasin bahwa kayaknya kita mau coba keluar deh dari yang sekarang gitu. Apa kira-kira terobosan yang bakal dicoba atau eksperimental musik kah atau seperti apa? Rahasia. Rahasia. Nggak usah kayak kan beberapa
lagu ya tadi tuh 3 album itu tuh yang 2 album penuh sama 1 mini album. Kan teman-teman taunya oh Buram nih kayak gini nih gitu. Nah itu ntar album berikutnya tuh kita mau nggak yang kayak gitulah gitu. Jadi orang ngedenger, kok lagunya kayak gini gitu. Ya udah berarti ini kita keep dulu ya. Iya gitu. Karena bakal jadi kejutan berarti ini. Oke. Tapi kalau spill dikit boleh kali? Dikit Boleh. aja. Gimana Ini dikitnya tuh segini nih. Kayak emojit ya. Tangan yang hitam. Tangan gua soalnya kan. Tangan gua hitam. Apa yang nanti bakal menjadi gebrakan baru nih dibuat teman-teman Buram? Jadi nanti tuh kita nggak si album itu nggak kita rilis tapi nggak ada di platform musik gitu. Iya. Jadi kita mau balikin lagi ke ya mungkin kita kaset lagi atau beberapa CD gitu. Jadi kita nggak akan upload di beberapa platform kesenangan kalian. Jadi kita pengen kayak zaman dulu lagi gitu. Oh, rasain lo, nyari Discman lo. Nyari mini kompo deh lo buat. Itu dia tuh, sengajain. Kita secara sengaja itu kita pengen bikin kayak gitu biar ada effort ya. Siap. Tapi kan yang kita bahas di awal tadi, kalau semakin susah kita mencari cara ngedengerinnya, ya kita bakal semakin menikmati dong. Iya, betul itu. Pengen dapat sensasi itunya kali biar teman-temannya rada PR juga tuh ya. Beli dah tuh Discman tuh ya, Walkman tuh. Nah, kalau untuk sekarang berarti ada 3 album. Satu ya album yang pertama. Mini album itu Propaganda, album penuh pertama kita itu album kedua berarti ya. Album itu Dosa ya, Dosa. 3 itu Wahana Sukaria. Nah, kalau yang tadi bisa didengerin tuh. Itu bisa semua tuh, teman-teman pakai apa ya? Apple Music ada atau bahkan yang mungkin ada tapi kayak Deezer, mungkin ada yang pakai Deezer bisa gitu. Tapi di Staffaben nggak ada ya gitu ya. Mesti ada ya? Tahu ya. Ada kali. Oke. Tapi teman-teman Buram ini suka kolaborasi nggak sih sama band-band lain mungkin atau lintas lintas kalau kita melintas industri gitu dari band industri mungkin kolaborasi sama pelukis kah, sama penyair apakah? Harusnya itu ada di mini album kita di album awal tuh ya. Di Propaganda tuh harusnya ada. Tadi kita pengen ngajak Imelda Amelia Sari tuh mungkin teman-teman tahu tuh IG-nya tuh yang di repost Instagram tuh ya. Pelukis tuh. Tadi kita pengen sama dia tuh nyanyi tuh. Cuma waktunya ya karena makin sibuk dia gitu. Kayaknya nggak kita, sorry ya Mel, kayaknya nggak usah collab-collaban lah gitu. Lo ya sibuk Mel. Enggak. Tapi sebenarnya open dong buat kolaborasi buat siapapun kita gitu pengen yang banget gitu kan. Kita pengen banget. Cuma belum kesampaian kayak di lagu apa atau mungkin kita bikin lagu yang kayak gimana kayak cocok nih sama Bernardia tuh. Mungkin. Oke. Berarti kalau misalkan dikasih kesempatan buat collabs, mau sama siapa? 3 deh. Collab sama Titi DJ ya. Duh, muda ya. Sorry. Apa luar apa? Bebas. Indonesia ya. Indonesia boleh, Barat boleh kalau dikasih kesempatan collabs gitu. Indonesia Buram tuh pengen banget tuh Buram featuring Marcel Siahaan tuh. Tapi nggak nyanyi ya, dia ngedrum gitu. Tuh Marcel Siahaan tuh ngedrum. Satu. Gitu. Tuh, yang kedua siapa ya? Oh, sama Om Rudi Sakit. Om Rudi Sakit 26 tuh. Itu 2 tuh yang ke Serang tuh. Yang ketiga tuh, wah karena udah nggak ada ya. Cuman pengen banget sama Chris ya, tapi mungkin deh kayak ada tense ya kayak nggak akan bisa tuh kalau itu mah. Ya. Idola lah pokoknya kita. Gitulah. Kalau yang itu kayak yang terakhir kayak kita nggak bisa, tapi ya banyak juga lagu-lagu almarhum tuh yang ke kita juga gitu. Jadi inspirasi. Iya gitu. Oke, keren ya. Semoga bisa kolaborasi. Buat kalau udah nonton nih, jangan lupa langsung di calling aja. Kemana callingnya? Instagram? Iya, Instagram bisa di X ya sekarang. X. Oh, boleh di X begitu ya. TikTok nggak ada ya, kita soal Buram nggak joget-joget guys. Nggak suka pargo itu. Oke. Nah, kalau itu kolaborasi yang kemungkinan ingin dicapai gitu ya bersama teman-teman yang udah disebutin tadi. Kalau harapan buat teman-teman Buram untuk kedepannya apa? Harapannya ya buat ke Buramnya sendiri gitu ya. Ya semoga si kitanya nih
ya kan mungkin namanya ngeband tuh ya ada titik jenuhnya gitu. Ya semoga ya oke deh misalkan ada mungkin ya someday gitu. Ada kayak gue jenuh atau apa. Cuma jangan lama-lama gitu ya gitu. Soalnya sedih juga ya gue kayak kalau iya gitu. Nggak bisa yang sendiri gitu. Gue kudu harus bareng-bareng mereka terus gitu. Itu aja sih. Sebagai vokalis, 3 lagu paling favorit dari semua lagu yang pernah dibikin. 3 lagu. 3 lagu. 3 teratas. 3 teratas. 3. Yang nomor 3 itu Bersukaria, yang Bersukaria. Kedua. Yang kedua itu Dosa dari album Dosa. Yang ketiga itu dari album mini album kita tuh yang pertama Aku Adalah Koran dan Dufan itu. Oke. Dan mungkin pemirsa dan pendengar kita masih bakal dengerin juga nih lagu-lagu terbaiknya dari teman-teman Buram yang pasti keren juga. Aku pengen Mas Wendy sebagai vokalis ngajak teman-teman buat dengerin lagu-lagunya dong. Jangan didengerin, teman-teman buat yang mau dengerin lagunya Buram ada di semua platform musik yang ada di handphone kalian lah, tinggal search aja gitu. Itulah, selamat mendengarkan lah pokoknya. Oke, dan setelah ini kita masih bakal dengerin karya-karyanya. Jadi tetap tonton aja. Ada beberapa lagu yang bakal kita mainkan ya di saat ini. Terima kasih banyak buat Mas Wendy dan sukses juga buat teman-teman Buram. Terima kasih. Dan kita tunggu nih ngopinya. Maksudnya manggungnya. Kita tunggu. Aku juga terima kasih banyak buat pemirsa dan pendengar RRI dimanapun kamu berada. Aku Rifki pamit dan sampai jumpa di RRI Live Music berikutnya. Bye. Music Performance Fun Talk kami hadirkan dalam RRI Live Music hanya di RRI Net. Manakah kita yang dulu selalu ada menemani? Kemanakah pergi? Tak lama aku rela mencari. Dimanakah? Manakah yang dulu selalu ada menemani? Di manakah? RRI Live Music di RRI Net. Tak usah merasa sedih, kau tidak sendiri. Berusaha bernyanyi, mewarnai hari-hari. Jangan merasa kau tidak bahagia. Tak ada yang sia-sia di dunia. Tak ada yang sempurna. Na 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 na. Na 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 na. Hidup tak ada yang sempurna. Bye.
Music di RRI Net. Datang menghibur, namun kala kau hanya hatiku hanya kau datang. Sampai kapan kau terus begini? Gelah hatiku terus seperti ini. Aku adalah orang tumpangmu. Aku adalah wahana bermainmu. Aku adalah orang tumpangmu. Aku adalah wahana bermainmu. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.